Kalau untuk kaya kayaknya lama jangkanya, Mas. Yang paling dekat ya kebutuhan anak. Kayak anak saya kan kuliah. Ya. Nah, per semester itu udah jelas sekian Kuliah di gitu. mana itu, Mas? Di Poltekkes Jogja. Di Jogja? Iya. Sangat-sangat membantu, Mas. Karena kalau kita hanya mengandalkan gaji saya sebagai tentara itu, mungkin sudah dibilang hanya cukup untuk hidup. Kalau untuk biaya hidup, apalagi gaya hidup, Nah, selesai kita. Bener. Untuk gaya hidup nih ya. Apalagi kalau gaya hidup, untuk kebutuhan hidup aja agak susah nih, Mas. Kalau untuk hidup ya bisa. Makanya harus, kalau tentara nggak punya kesampingan, saya rasa hidupnya ya begitu-gitu aja nantinya. Halo Mas, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabar sore ini Mas? Alhamdulillah sehat. Pagi-pagi tadi ya biasa ngurus belakang ini. Ngurus belakang. Ya, bersih-bersih, kasih makan, berangkat kerja. Kalau sore gini? Sore gini ya kalau sempat kita nyari rumput juga, Pak. Oh gitu? Iya, kalau nggak sempat ya langsung ke kandang. Belum Belum sempat duduk saya itu, Pak, kalau pulang. Kalau pulang dari kantor ya? Iya, belum sempat duduk langsung ke kandang. Dengan saya Paniran, saya anggota TNI, saya dinas di Kodim 0411 Kota Metro. Pangkat saya Serka. Saya sudah 25 tahun dinas. 25 tahun dinas. 5 tahun dinas. Awalnya dinas di Tangerang, pindah ke Lampung sini tahun 2013 sampai sekarang. Kawan itu ngobrol-ngobrol di kantor situ. Dia berternak kambing juga. Oh begitu. Nah, tapi dia ini PE dia mainnya. PE ya? Iya. Ngasih tahu. Ngajak lah, Mas, ini aja lu. Usaha ini apa piara kambing. Kira-kira apa kambingnya? Ya kalau untuk awal-awal ya jangan yang mahal-mahal. Yang kambing biasa aja. Ya udah, akhirnya kan tertarik juga kita. Kita main ke rumahnya, ngelihat kambingnya itu kan mantep-mantep. Iya. Ya, paling kalau kita kan masih baru ya belum bisa. Jadi ya kita mainnya pertama ya rambun-rambun. Saya mulai September 2022. Kalau awalnya itu saya beli kambing itu semuanya sekitar 33 juta. 33 juta. Ya, kalau jumlahnya berapa saya lupa. Oh begitu? Iya, berkorban ke istirahat lah banyak Pak. Nah kan gitu. Pagi-pagi jelas harus sudah bersih-bersih kandang, ngasih makan sebelum itu baru berangkat kerja. Jangan sampai terlambat juga. Iya. Kan sibuk di sini, sampai kantor terlambat kan ya. Kena stop juga. Iya itu. Nah, gitu. Setelah pulang kerja nggak ada lagi duduk-duduk nonton TV, nggak ada lagi. Langsung apa yang kalau lihat nggak ada pakan berarti kita ke kebun nyari. Kalau gitu sudah ya? ada ya aman. Yang jelas untuk nambah-nambah kebutuhan. Nah itu dari kawan-kawan yang sudah berternak kayaknya bisa gitu loh Pak. Dari waktu juga kita bisa ngatur, dari hasilnya bisa membantu kebutuhan kita. Sangat-sangat membantu Mas. Karena kalau kita hanya mengandalkan gaji saya sebagai tentara itu, mungkin sudah dibilang hanya cukup untuk hidup. Kalau untuk biaya hidup, apalagi gaya hidup, selesai kita. Bener. Untuk gaya hidup nih ya? Apalagi kalau gaya hidup, untuk kebutuhan hidup aja agak susah nih Mas. Kalau untuk hidup ya bisa. Makanya harus, kalau tentara nggak punya kesampingan, saya rasa hidupnya ya begitu-gitu aja nantinya. Jadi kita harus, emang harus ada inovasi usaha. Nah itu dia. Oh gitu. Tapi yang paling penting adalah tugas negara number one. Nah itu dia Mas. Itu nomor satu. Kalau nggak ada itu roboh kita malah. Nah itu dia. Beternak kambing, berkembang dulu, berhasil baru untuk kebutuhan. Kalau ini kan saya enggak. Miara baru ibaratnya baru mau berkembang, udah ketabrak sama yang itu tadi. Nah. Jadi ya berkembangnya pelan-pelan. Tapi yang jelas menguntungkan. Menguntungkan ya? Iya, tidak ada ruginya. Oh gitu. Ibaratnya itu kalau kita megang uang 30 juta, seminggu 2 minggu habis. Selesai. Kalau kita belikan kambing bisa bertahan 2 tahun. Oh gitu. Nyatanya saya ini beli 33 tahun. Saya 33 jual, juta? 33 juta. Nah, saya jual tuh sudah dapat sekitar 37 juta. 37 juta? Iya. Dapatnya? Nah, kan udah kambing saya masih ada. Masih utuh nih? Nah, bahkan tambah banyak kayaknya. Nah, makanya. Kalau untuk kaya kayaknya lama jangkanya Mas. Yang paling dekat ya kebutuhan anak. Kayak anak saya kan kuliah. Ya. Nah, per semester itu udah jelas sekian. Kuliah di mana itu Mas? Di Poltekkes Jogja. Di Jogja? Iya. Berarti ini program studi dong? Ya itu tadi Mas. Waduh, per semester berapa informasinya? Kalau hanya buat semester sama ini ya, kalau per semester
sekitar 6 jutaan. 6 jutaan. Tapi yang lain-lainnya itu? Untuk kosnya 4 juta. Nah, untuk yang lain-lain, untuk ya kalau kan dia pulang itu Mas. Ongkos bolak-balik paling nggak 15 juta lah per 6 bulan itu. Jadi yang kita lirik ya cuma ini. Dari kambing ini? Iya. Luar biasa. Apalagi kita ngandelin kebun kalau udah ya musim lah kalau kebun musiman, ya. kalau kebun mungkin untuk kebutuhan lain. Tapi yang jelas kalau untuk pendidikan anak saya lebih fokus ke sini. Tergantung modalnya sih Mas. Tergantung modal. Iya, modal sama pasar ya mungkin ya. Nah itu. Kemarin kan kita sebelum berternak kan kita udah ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan yang sudah berternak. Nanti kalau kita piara ini jualnya kemana, itu kan kita sudah ngobrol-ngobrol kemarin. Jadi ya, insya Allah kalau pas sudah waktunya kita keluar bisa lah. Oh gitu ya, Mas. Kalau sampai kalau jual itu kemana Mas? Sementara ini? Ke belanja lokal aja. Belanja lokal aja. Ya, karena saya jangan jual saya ini baru ini yang lokal-lokal. Yang lokal-lokal ya. Kalau yang bur belum jual. Belum. Gitu. Apa Mas yang sampean membuat sampean tertarik dengan kambing bur ini? Pertama dia kelasnya jelas lebih tinggi dari yang lokal. Harganya juga pasti lebih menang lah. Walaupun kita nggak bisa jual lebih tinggi, tapi jelas lebih menang daripada lokal. Terus pakannya juga sama. Oh sama ya? Habisnya kan sama. Makanya rumput juga, onggok juga. Biayanya sama tapi nilainya lebih tinggi. Ya nilai jualnya ya. Nah itu dia yang bikin kita ya pelan-pelan pindah ke yang lebih lebih tinggi nilainya lah, prospek lebih bagus. Gitu. Tapi kalau dari segi perawatan seperti apa Mas kambing bur ini dibanding lokalan? Kalau saya sama aja sih Mas. Oh begitu? Anunya perawatannya sama aja. Kalau dikasih vitamin B semua tak kasih. Sama. B ya sama. Cuma kalau mandiin aja kali. Kalau yang bur kita mandiin, kalau yang lain enggak. Ini tuh pemandian berapa kali sehari? Berapa minggu? Berapa kali seminggu? Kadang sebulan sekali belum tentu Mas. Oh, enggak capek juga. Kalau ngelihat kotor banget itu kayaknya coba dimandi kita mandiin. Kalau bersih ya kadang-kadang kan waktunya enggak ini juga. Iya. Ini yang dipelihara jenis bur F atau seri atau full blood sih? Seri F aja Mas. Seri F ya? Iya. Belum ada full bloodnya. Insya Allah lah. Kalau ada rezeki kita beli full blood. Alah, kerannya tutup 3 bulan dapat full blood. Amin. Gitu ya. Mas, kalau bicara peternakan artinya kita bicara tentang pakan ya. Kita bicara kebutuhan pakan. Nah, kalau yang sampean terapkan di peternakan sampean ini sampean menggunakan bank pakan atau memang manual ngarit cari sana sini Mas? Saya ada bank pakan juga Mas. Oh ada? Daun singkong. Daun singkong? Iya. Berapa luasan tuh? Kalau di sana, kalau untuk ladang ada 3/4 hektar. Oh. Terus kalau rumput-rumput itu ada 1 hektar di kebun jeruk. Kebun jeruk? Iya. Oh artinya sampean punya kebun jeruk yang ada rumput liarnya gitu? Ada. Ini rumputnya. Yang dikasih pakan ini? Iya. Oh berarti itu kalau kita buat kita sendiri nggak habis itu Mas. Dalam ini? Dalam 1 tahun nggak habis. 1 tahun? Iya. Cuma kalau kadang-kadang kan tetangga kan pengen juga ikut, ya silahkan lah. Oh gitu ya. Nggak habis kali kita kan kita tampur dengan daun singkong, ngasih makannya, kita kasih onggok, nggak setiap hari rumput. Ini kalau sampai dinas, biasanya kan pasti ada waktu-waktu tertentu yang sampai nggak pulang. Iya. Bisa 1 hari 2 malam atau gimana itu, perawatnya seperti apa Mas? Kalau yang handle siapa nih di rumah? Yang handle ponaan bisa. Ponaan. Istri bisa. Ibu persis turun. Iya, kan pakannya ada awal-awal ibu yang anu. Gitu. Nah, sekarang kan ada bapak mertua di sini. Oh gitu. Ikut bantu. Jadi lebih lebih tenang ya? Iya. Kalau tugas. Kalau dulu belum ada bapak mertua ya, ponaan bisa, istri. Kalau istri dulu udah disiapkan Mas. Sebelum saya berangkat pakannya udah disiapkan. Sama istri? Sama kita. Tinggal naruh-naruh aja dia. Oh gitu. Awal-awalnya, kalau sekarang udah bisa ngambil sendiri lah. Tetap adanya ya, kaitannya lah ya. Iya. Gitu. Mas seberapa mendukung istri di dunia peternakan? Kalau istri mendukung lah Mas, sangat mendukung. Kalau bukan nggak mendukung nggak mungkin dia mau bersih-bersih. Logik. Kalau pas saya nggak ada kan yang nyapu-nyapu itu kan ya. Ini total ada berapa ekor Mas? Kalau sama yang masih baru lahir itu 28 kalau nggak salah. 28. Iya. Dengan 28 ekor, sampai punya pengalaman pahit enggak di peternakan? Ada Mas, ya, kematian. Berapa ekor Mas? Selama 2 tahun ini sekitar 8.
8 ekor. 8 ekor. Tapi masih umur seminggu 2 minggu habis lahir itu. Oh, cempe ya. Cemple. Jadi rata-rata di situ kendalanya. Iya. Kalau yang lain nggak ada kayaknya. Gitu. Kalau kendala yang lain seperti penyakit Belum ada. belum ada. Alhamdulillah berarti perawatan yang bagus nih. Gitu. Itu Cemplenya- yang sampean amati penyebabnya apa, Mas Ran? Cemple ini? Iya. Mungkin rebutan ini kali ya Mas. Susu. Ya? Susu kali ya. Oh gitu. Kebutuhan susunya mungkin nggak tercukupi atau gimana Iya, ya? jadi kan dia di dalam situ nggak terlalu kelihatan kita Mas kalau Oh, lagi ngecek-ngecek gitu kan. Mm-mm. Tahu-tahu udah lemes aja. Iya. Wah, keren. Karena ternyata anaknya 2-2 gitu dia. Mm-mm. Keren. Itu yang sebelah sana tuh. Ada bekas kandang sapi tuh sepertinya. Sekarang dirubah jadi kandang kambing. Ya itu pindahan itu Mas. Oh, Tadinya pindahan. di sebelah sana, saya angkat ke sini. Tapi lumayan ini bawa ini apa namanya? Bawa kenangan. Oh gitu. Dan saya bongkar itu saya jatuh soalnya. Jatuh ini patah ini. Patah tangan. Ya, Oh begitu. Ada kenangan tersendiri. ada kenangannya. Itulah perjuangan. Mas. Perjuangan. Gitu. Jadi banyak hal yang memang yang harus dilewati. Iya. Yang kadang-kadang kita nggak menginginkan. Ya itu dia. Gitu. Mas Ran sebenarnya prospek untuk peternakan ini seperti apa sih Mas? Menurut sampean yang sampean pelajari Mas? Kalau menurut saya ya perfect pasti bagus Mas. Karena niat saya pas berkembang ini. Mm-mm. Nggak bisa nyampe segini aja. Anak saya masih 2 lagi soalnya. Oh 2? Iya. Pokoknya mau nggak mau selesai yang pertama, yang kedua ya masih menunggu. Jadi nggak mungkin harus cuma segini. Kalau bisa kita kembangkan lagi. Mm-mm. Targetan ada berapa ekor nih ke depan untuk indukan? Indukannya ya maksimal, ya nggak maksimal ya, minimal ini 25 saya Mas. 25. Iya. Minimal. Minimal. Berarti Untuk- ya bisa 100 juga targetnya. Iya. Itu. Kenapa sih Mas kok sampean lebih memilih ke breeding Mas? Kenapa nggak fattening gitu yang duitnya instan gitu? Penggemukan itu ya. Iya. Kalau ceritanya ini ya, cerita yang sudah-sudah itu kalau pas keluar itu agak susah. Saat ini ya, Iya. penjualan ya. Iya, terus kan kita ini kan kebutuhannya nggak pas hari raya aja, Mas. Kebutuhan anak itu. Yang penting kan kebutuhan anak kita ini soalnya. Yang lebih kita fokuskan. Jadi Kalau kita yang penggemukan kan keluarnya hanya pas waktu Idul Adha. Idul Adha. Sebenarnya kebutuhan anak nggak pas hari itu aja. Makanya saya pilih ini lebih. Kadang kita prediksi nanti 7 bulan kemudian hari ini telepon. Nah itu dia. Kalau breeding kan ya lebih cepat kayaknya. Anunya itu. Ini Prospeknya. Saya kasih makan 2 kali sehari ini Mas. Pagi itu kasih onggo. Onggo habis langsung tak kasih ini. Daun singkong fermentasi. Oh fermentasi ya. Iya. Kemudian kalau sore seperti Sore ini rumput. ini ada rumput kasih rumput. Berarti jenengan harus ngarit setiap hari ya? Ya kalau pas musim banyak rumput ya kita ngarit aja Mas. Jadi yang fermentasi kita simpan. Simpan. Nah, Oh, takut gitu. nanti kalau pas musim panas, kalau panasnya nggak panjang sih masih mampu rumputnya. Oh, gitu. Memang keberadaan bank pakan itu sepenting apa menurut jenengan sebagai seorang peternak? Sangat penting. Contohnya kayak saya ini kan kerja. Pas saya nggak bisa pulang cepat, sudah ada bank pakan. Kalaupun masih ada di ladang, masih banyak. Sebentar aja ngambilnya, nggak perlu nyari-nyari kan. Pertama itu, yang kedua, kalau pas hujan, nggak bisa nyari kan kita Mas. Udah ada bank pakan di rumah, aman. Harus ada bank pakan itu di rumah khususnya. Iya. Ini yang bisa sampean manfaatkan apa aja Mas jenisnya? Limbah-limbah pertanian ini Mas? Kalau sama lainnya cuma daun singkong aja kita, Pak. Daun jagung enggak? Enggak. Oh. Berarti daun jagung udah keburu kering soalnya. Oh gitu ya? Iya. Berarti hanya mengandalkan daun singkong dan rerumputan. Iya. Suka dukanya kayaknya nggak ada sih Mas suka dukanya. Paling kalau pas mati aja. Pertama pas mati, kedua mungkin pas mau jual agak susah mungkin ya. Kadang-kadang belante ini seenaknya aja kalau nawar itu. Nggak kasihan kita yang ngarit kan. Iya. Itu dukanya. Kita tawarin maunya, kita kira harganya ya 2 juta. Dia datang 15. Nah itu bener apa enggak ini kawan-kawan belante ini. Jadi suka dukanya ada ya. Iya. Jelas kalau keuntungannya cari pakan gampang. Kedua karena di sini rata-rata peternak semua, jadi risiko tetangga mungkin kebauan atau apa nggak ada, aman gitu. jadi. Aman ya. Iya. Untuk polusi ya. Nah, Jadi nggak apa
nggak mengganggu. Agak ada apa namanya, tetangga nggak ada yang merasa keganggu, mungkin Iya. malah agak bau apa gimana kan. Karena sama-sama kita piara semua. Bagi kawan-kawan yang sini kan ibaratnya rata-rata kan petani. Iya. Petani itu kan tiap hari ke ladang. Punya tanaman singkong juga, punya tanaman jagung. Bisa nanam odot juga kan, Pak Cong itu. Kalau nggak punya ternak, ya rugi. Iya. Rugi sekali saya kira itu. Rugi sekali? Iya harusnya. Jadi nggak hanya sekedar rugi Mas ya? Iya rugi sekali. Harusnya punya. Tiap hari lo dia ke ladang. Iya. Nggak kemana-mana kerjaannya di ladang. Ngarit ya ke ladang, nggak ngarit? Ya ke ladang. Iya ke ladang. Nah itu. Berarti memang harus kita memanfaatkan waktu kita sesuai dengan porsi ya. Nah itu dia Mas. Kalau saya aja yang ada kita sempatkan kok. Nah, itu. Apalagi mereka yang kerjanya di situ. Masa nggak punya. Kadang-kadang ya itu tadi. Kalau untuk penonton tetap semangat lah kalau berternak. Yakin ada untungnya. Nggak mungkin nggak untung. Kalau nggak untung, nggak mungkin lah orang itu mau berternak semua di Indonesia ini kan semua berternak. Berarti kan pasti untung. Iya. Cuma kalau untungnya banyak atau sedikit, ya itu kembali ke kitanya ya. Kembali ke usaha kita. Kecil besar modal usaha kita. Nah itu dia. Kalau modalnya usahanya cuma 2-3 ekor yang mau untung besar ya tidak mungkin. Untuk kawan-kawan TNI, kalau masih punya waktu, mari kita berternak. Berternak nggak ada ruginya. Bravo lah. Bravo. Oke. Banyak kok Mas, kawan-kawan yang udah berternak di Kodim itu. Udah banyak ya? Banyak. Ini usahaku, mana usahamu? Kita caca. Kalau khusus pakai ini baru kita Melimpah ruah. Jadi nggak perlu nyari ke tempat lain-lain. Konsumsi kita banyak. Gratis, free. Orang kan nggak berani ngaret di situ. Kita sendiri yang ngaret. Ya. Baru tanggal 3 kemarin ini. Iya. Yang itu tanggal 5 kemarin. Itu mirip sama bapaknya tuh. Iya.